Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, kami dari kelas 11 OTKP 3 dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang regulasi pemerintah dan khalayak humas. Jadi, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Jadi, saya Gabriel Wandit. Saya Helsa. Saya Reskite. Saya Yulpi Balisa. Ya, jadi regulasi pemerintah dan khalayak humas terdiri dari 6 bagian, yakni ini. Oke, yang pertama ialah regulasi pemerintah. Jadi regulasi pemerintah terdiri dari beberapa bagian, yakni 1. Dasar hukum, 2. Dasar pelaksanaan kehumasan, dan ketiga, asas dan prinsip kehumasan. Ya, jadi dasar hukum adalah sebagai berikut. Lihat, ada 5 dasar hukum. Ya, kemudian yang kedua, dasar pelaksanaan kehumasan terbagi menjadi 3 bagian, yakni visi humas pemerintah, kedua misi humas pemerintah, dan ketiga strategi humas pemerintah. Jadi visi humas pemerintah adalah terciptanya pengelolaan kehumasan, kelembagaan ketatalaksanaan, dan SDM yang proporsional, profesional, efektif, dan efisien dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip tata pemerintah yang baik. Kemudian misi humas pemerintah itu ada 6. Salah satunya membangun citra dan reputasi positif pemerintah. Kemudian C, strategi humas pemerintah ada 8. Salah satunya membangun hubungan internal dan eksternal. Ya, kemudian yang ketiga ialah asas dan prinsip kehumasan. Yes, ini asas dan prinsip kehumasan terbagi menjadi 2 bagian, yakni asas umum humas pemerintah dan prinsip dasar humas pemerintah. Ya, asas umum humas pemerintah ada 8, yakni di atas. Ya. Kemudian prinsip dasar humas pemerintah ada 4. Ini lihat di atas, ada 4. Jadi itulah asas dan prinsip kehumasan, dan itulah penjelasan mengenai regulasi pemerintah. Ya, B, pedoman umum tata kelola kehumasan. Jadi pedoman umum tata kelola kehumasan terbagi menjadi 2 bagian, yakni tugas pokok dan fungsi humas pemerintah dan peran humas pemerintah. Tugas pokok dan fungsi humas pemerintah memiliki 2 bagian, yakni tugas pokok humas pemerintah dan fungsi humas pemerintah. Jadi tugas pokok humas pemerintah yakni ada 4, yaitu salah satunya meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik. Nah, kemudian B, fungsi humas pemerintah ada 5, yaitu salah satunya menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis. Kemudian yang kedua, peran humas pemerintah. Jadi peran humas pemerintah ada 2, yaitu A, peran humas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. B, peran humas di lingkungan Kementerian Perhubungan. A, peran humas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi peran humas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ada 6. Salah satunya komunikator membuka akses dan saluran komunikasi 2 arah antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui saluran
kehumasan. Kemudian bagian B, peran humas di lingkungan Kementerian Perhubungan. Jadi, peran humas di lingkungan Kementerian Perhubungan itu ada 4. Salah satunya komunikator eksternal dan internal, yaitu pembaca atau juru bicara bagi unit kerjanya, penghubung dengan publik atau masyarakat, tempat konsultasi publik, memberikan pelayanan kepada publik, melayani, dan menyediakan informasi mengenai kebijakan, program, dan produk dari Kementerian Perhubungan. C. Kegiatan humas pemerintah. Kegiatan humas pemerintah terbagi menjadi 5 bagian, yakni 1. Konferensi dan kunjungan pers, 2. Keterangan dan siaran pers, 3. Wawancara pers, 4. Paket siaran di media elektronik, dan 5. Publikasi kegiatan humas. 1. Konferensi dan kunjungan pers. Konferensi dan kunjungan pers ada 4, yaitu A. Konferensi pers, B. Kunjungan pers, C. Peliputan acara, 2. Konferensi dan siaran pers. Konferensi dan siaran pers ada 2, yaitu konferensi pers dan siaran pers. 3. Wawancara pers. Salah satu wawancara pers adalah wawancara dapat dilakukan atas permintaan wawancara atau pimpinan media massa kepada pimpinan Kementerian Pertanian. 4. Paket siaran di media elektronik. Paket siaran di media elektronik dalam rangka penyebaran informasi pembangunan pertanian melalui paket siaran di media elektronik, televisi, dan radio. Tanggung jawab dan koordinasi berada pada Biro Umum dan Humas. Dan kemudian yang kelima yaitu publikasi kegiatan humas. Publikasi kegiatan humas memiliki beberapa bagian, yaitu mekanisme kerja, sahnya suatu publikasi, publikasi penerimaan, dan bentuk publikasi. Bagian D, Pedoman Umum Infrastruktur Humas. Pedoman Umum Infrastruktur Humas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tujuan pedoman umum infrastruktur humas, 2. Manfaat pedoman umum infrastruktur humas, 3. Sarana dan prasarana. Tujuan pedoman umum infrastruktur humas adalah sebagai panduan bagi organisasi atau kelembagaan sarana dan prasarana humas pemerintah agar tercipta transparansi, sinergi kerja, dan profesionalisme dalam pengelolaan kehumasan. 2. Manfaat pedoman umum infrastruktur humas. Manfaat pedoman umum infrastruktur humas terdapat 3 poin, yaitu 1. Mekanisme yang baku, terukur, dan dapat diandalkan. 2. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana unit kerja humas yang dapat memberikan informasi secara optimal. 2. Peningkatan kualitas hubungan antar individu dan antar instansi pemerintah serta instansi pemerintah dan pangkuan kepentingan. 3. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana humas pemerintah sangat membantu dalam pencapaian tujuan tersedianya layanan informasi secara terpadu kepada publik, secara akurat, cepat, tepat waktu, dan dapat bertanggung jawab. Kalayak humas. Kalayak humas memiliki 3 bagian, yaitu pengertian kalayak, jenis kalayak, dan menetapkan kalayak. 1. Pengertian kalayak. Menurut Frank Jenkins, kalayak adalah kelompok orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. 2. Jenis kalayak. Jenis kalayak ada 10, yaitu 1. Masyarakat luas, 2. Calon pegawai atau anggota, 3. Para pegawai atau anggota, 4. Pemasok jasa dan barang, 5. Investor, 6. Distributor, 7. Konsumen dan pemakai produk, 8. Para pemimpin pendapat umum, 9. Serikat pekerja, dan 10. Media massa. 3. Menetapkan kalayak. Dengan banyaknya tipe kalayak, pihak humas harus dapat menentukan program
yang cocok untuk masing-masingnya, agar humas dapat menjalankan program sesuai dengan kondisi sasaran. Hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Salah satunya adalah mengidentifikasi khalayak secara saksama, sehingga mengetahui jenis program yang cocok untuk mereka. Identifikasikanlah dengan diperlukan untuk mengetahui secara pasti karakter, latar sosial, dan budaya, hubungan dan posisi mereka dengan perusahaan, dan sebagainya. Semua itu diperlukan untuk menentukan bentuk program yang tepat. F. Organisasi profesi humas. Organisasi profesi humas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Organisasi profesi humas di Indonesia, 2. Organisasi profesi humas di luar negeri, dan 3. Organisasi profesi humas internasional. Ya, organisasi profesi humas di Indonesia ada 2, yaitu A. Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas, B. Asosiasi Perubahan Public Relation atau APUMASI. Jadi, Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas memiliki tujuan, salah satunya ialah meningkatkan perkembangan dan keterampilan humas profesional. Kemudian yang kedua, Asosiasi Perubahan Public Relation atau APUMASI memiliki tujuan, salah satunya ialah menghimpun, membina, dan mengarahkan potensi perusahaan public relation nasional agar secara aktif, positif, dan kreatif turut serta dalam usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua ialah organisasi profesi humas di luar negeri. Beberapa organisasi profesi dari negara-negara di dunia adalah sebagai berikut, yaitu A. Public Relations Society of America, B. Institute Public Relations of British, dan C. Netherlands Society of Public Relations. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, organisasi profesi humas. Jadi, organisasi profesi humas tingkat internasional terbentuk pada Mei 1955 dalam suatu pertemuan di Stanford-upon-Avon dengan tujuan sebagai berikut: menyediakan jalur bagi pertukaran gagasan dan pengalaman profesional antara mereka yang berurusan dalam kegiatan humas mengenai kepentingan internasional. Ya, sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam melakukan presentasi. Sekian dan terima kasih.